Karena aku kuat seperti banteng dan rajin, aku sering mengerjakan tugas orang lain kalau lagi santai. Jadi aku sangat disukai di bagian belakang rumah. Haruh di mana? Di depan pintu. Kamu kenapa? Aku lagi datang bulan, perutku sakit sekali. Kalau gitu kamu istirahat dulu. Pekerjaannya gue yang urus. Terima kasih ya, Sinsi. Serahkan padaku, jangan khawatir. Bajunya kelihatan bagus banget. Bikin bahunya lebar dan pinggangnya ramping, tampak gagah. Nanti kalau gue udah dapet gaji, gue juga mau buatkan kakak cuy satu. Kalau dia pakai baju ini waktu ujian, pasti terlihat lebih berwibawa. Xiao Cui. Xiao Cui. Xiao Cui, kamu kenapa? Dia kenapa? Ibu, kenapa Xiao Cui diseret pergi pengawal? Aduh, kecilkan suaramu. Ibu, bukannya Xiao Cui pergi ke halaman depan untuk melayani Tuan? Tadi malam dia kasih obat di teh penenang Tuan. Mau naik ke ranjang. Terus, ketahuan sama Tuan. Dia nggak ngizinin Xiao Cui mati dengan mudah. Pengawal-pengawal itu memukulinya sepanjang malam. Baru pagi tadi dia tewas. Gak heran tadi dia nggak jawab panggilanku. Ternyata udah dipukuli sampai mati. Tuan itu adalah menteri termuda dalam sejarah dinasti ini. Sayangnya apa? reputasi Tuan itu buruk. Karakter pribadinya juga biasa aja. Dia cinta uang seperti nyawanya. Dan juga kejam serta licik. Tapi karena wajahnya sangat tampan, dia justru sangat disukai wanita. Makanya, banyak pelayan di kediaman ini yang berani mati mendekatinya. Tapi sudah banyak yang mati. Kenapa mereka masih mau mendekati dia? Orang-orang, begitu saja, selalu merasa diri mereka istimewa. Lagi pula, mencoba-coba. Burung gereja jadi phoenix. Sudah masuk kota. Siapa mau kembali ke desa? Aku mikir, kakak cuy aku, masih menunggu aku, mengumpulkan uang untuk pulang dan menikah. Entahlah, sudah 2 bulan aku keluar. Kakak cuy makan apa? Bibi tetangga mungkin membantu dia. Aku harus kerja lebih keras, nanti setelah mendapat uang bulanan, langsung kirim pulang. Jangan sampai kakak cuy khawatir. Hei, Xiao Hei, datang. Bibi, ada orang bernama Xiao Hei di sini. Jangan lihat, itu kamu yang hitam. Ya, kamu yang paling hitam. Pak, ada apa? Gajian. Xiao Hei mau gaji lebih? Aku mau banget. Ada pekerjaan bagus sekarang. Bisa gajimu naik berkali-kali lipat. Mau kerjakan? Aku mau. Aku kuat, bisa kerja apa saja. Ke halaman depan untuk melayani Tuan. Mau? Aku tidak mau, dia membunuh orang. Aku mau pulang ke desa untuk menikah. Bagus, kata-kata bagus, kamu yang dipilih. Jangan takut Tuan itu tidak sulit dilayani. Asal kamu tidak naik ranjang, tidak menggoda. Mulai sekarang uang bulananmu naik jadi 5 keping perak. Kerja 3 tahun, aku jamin kamu pulang ke desa dengan megah untuk menikah. 5 keping perak. Ada hal bagus seperti ini? Kalau kamu naik ranjang, uang hilang nyawa kamu juga tidak aman. Pak, tenang saja. Aku ada calon suami, aku bahkan mati, tidak akan naik ranjang Tuan.
Tuan hamba baru menemukan pelayan untuk Tuan. Pelayan kali ini sangat patuh. Tuan pasti puas. Ini tidak manusia. Tidak. Yang dulu-dulu itu. Mereka mengandalkan sedikit ketampanan, kecantikan mereka, lalu tidak bisa tenang. Yang satu ini, jeleknya tiada duanya. Dan dia sangat sadar diri. Sebelum datang ke sini, dia bersumpah kepada langit, bilang kalau dirinya jeleknya bikin merinding. Biasanya dia tidak berani bercermin, pasti tidak berani mendekati Tuan. Lagi pula dia punya tunangan di kampung. Karena jelek, takut ditelantarkan, jadi pasti tidak berani berbuat macam-macam. Apa-apaan ini? Siapa yang jelek sampai tidak berani bercermin? Dewi Langit. Tuan ternyata lebih tampan dari kakak Cui. Hitam sekali begini. Yakin bukan dari suku Kunlun? Kediaman ini tidak menerima orang dari suku lain. Penduduk desa Tonghua yang punya KTP. Daerah sana dilanda kekeringan besar, baru datang ke ibu kota mencari sesuap nasi. Apakah aku ini tampan? Tuan, keluargaku sudah mencarikan jodoh untukku. Kakak Cui nanti mau ikut ujian negara, dia lebih tampan dari Tuan. Hatiku hanya untuk dia. Nanti saat melayani, cari kain tutup muka baru keluar. Setelah jadi pelayan pribadi Tuan, baru sadar kalau dia orangnya sangat sulit dilayani. Banyak maunya dan mulutnya tajam. Sedikit tidak suka, langsung menyerang secara pribadi. Ini hasil awasmu mengawasi api? Jangan-jangan kau mencuri garam dari kediaman ini buat acar, ya? Hambar seperti air cuci piring. Tidak boleh. Demi kakak Cui, aku harus bertahan. Maaf, Tuan. Aku. Sekarang buat ulang. Heizi. Suratmu. Terima kasih, Paman. Ini surat dari kakak Cui untukku. Singsi. Keluarga tetangga kehabisan beras. Lampu minyakku juga tidak menyala. Kapan kirim uang perak? Singsi, aku hampir mati kelaparan. Cepat selamatkan aku. Iya. Aku sudah berjalan hampir 2 bulan, lalu tinggal di kediaman lebih dari 2 bulan. Aku sudah kenyang dan berpakaian hangat. Tapi kakak Cui hampir mati kelaparan. Tapi, Tuan berkata, harus bekerja penuh 3 bulan baru bisa dapat gaji. Sekarang masih kurang lebih 10 hari. Ini bagaimana ya? Heiji, kamu menangis karena dirimu sendiri jelek. Jelek sampai menangis. Tepi cermin ini ternyata terbuat dari emas. Kalau berkarat bagaimana? Tuan, Anda salah paham. Aku tidak menangis karena jelek. Tuan, bisakah aku meminjam gaji lebih awal? Tenang saja, aku tetap akan bekerja keras. Tidak akan meminjam tanpa alasan. Bukankah di rumahmu tidak ada orang? Untuk apa kamu meminjam gaji? Apakah di kediaman ini kekurangan makanan untukmu?
Sisa ini semuanya untukmu. Terima kasih, Tuan. Enak sekali, Tuan. Tuan memberiku makanan, lebih baik dari yang pernah aku makan seumur hidup. Tapi, Tuan, tunanganku sedang belajar di desa, bahkan makan pun tidak bisa. Aku harus mengirimkan sedikit uang untuknya. Setelah dia lulus ujian, aku bisa kembali ke desa dan menikah dengannya. Tuan, aku tidak berbohong padamu. Lihat, dia menulis surat untukku. Sudahlah. Kalau tidak memberi sedikit uang, dia memang tidak mau menunggu. Sun Er. Pinjamkan 20 tael uang, antarkan ke desa Tonghua, kirim juga beberapa karung tepung terigu. Baik. Terima kasih, Tuan. Tuan, Anda tidak seperti yang dikabarkan. Anda orang baik sekali. Meskipun aku harus bekerja seperti kerbau dan kuda, aku akan membalas kebaikan Anda. Kabarnya. Bagaimana kabarnya? Tidak enak didengar. Lebih baik aku tidak memberitahumu. Tidak apa-apa. Aku ini berhati lapang. Dengarkan saja sebagai hiburan. Benar juga, hati Perdana Menteri bisa menampung kapal. Meskipun Tuan bukan Perdana Menteri, tapi Anda pejabat besar seperti ini, pasti tidak akan picik. Kalau begitu, aku akan bicara. Kata mereka, Bapak ini serakah akan harta. Lebih pelit dari tukang pelit. Bahkan burung layang-layang yang terbang di atap rumah Bapak, bulunya pun akan Bapak cabut 2 helai. Untuk dibuat kipas. Mereka juga bilang Bapak suka menipu dan mencurangi orang. Memanfaatkan keahlian Bapak untuk bertindak sewenang-wenang. Kalau ada yang minta tolong, Bapak langsung minta harga selangit. Asal uangnya cukup, yang hitam bisa dijadikan putih. Hukuman mati pun bisa diubah jadi pengasingan. Bapak benar-benar tidak marah? Malah seperti sedang mendengarkan hiburan. Kalau begitu, aku akan cerita lebih banyak lagi. Biar Bapak senang, mereka juga bilang, para gadis yang naik ke ranjang Bapak, sama sekali bukan karena suka pada Bapak. Bencana seperti Bapak ini, mana mungkin ada yang suka. Mereka naik ke ranjang Bapak, hanya untuk bisa menikah masuk ke sini, menghambur-hamburkan harta Bapak, makan minum dari Bapak. Hidup enak di sisa hidupnya. Mencela pejabat ini saja sudah keterlaluan, mau menghabiskan uang pejabat ini juga? Mimpi. Ya, mimpi. Mereka memang tidak pantas untuk Bapak. Heizi, kamu tahu kenapa pejabat ini bersedia membayar gajimu di muka? Itu karena Bapak baik hati. Bukan. Karena kamu jelek. Orang sejelek kamu, kalau tidak punya uang untuk diincar orang, sungguh sulit untuk menikah. Bapak, apa maksudnya ini? Aku kok enggak ngerti. Heizi. Bapak itu pencemburu. Lain kali jangan terlalu banyak bicara jujur. Bapak, dendeng sapi yang Bapak suruh buat, sudah jadi. Sebentar aku antar ke kamar Bapak. Kata-kata kakak pengawal rahasia ini benar. Bapak ini memang pencemburu. Aku kan cuma ngomong jujur sedikit. Dia sudah setengah bulan gak ngajak aku bicara. Makanan pun gak dikasih lagi. Kakak Sun. Kakak Sun, bagaimana kabar kakak Cui? Bibi tetangga, apakah dia membantu merawatnya? Dirawat dengan sangat baik. Gadis hitam, tenang saja. Bagus, bagus sekali. Terima kasih, Kak Sun. Hari ini Tuan memanggilku, menyuruhku membuat dendeng sapi. Aku membuat lebih banyak. Kamu sudah lelah berjaga malam, simpanlah dendeng ini. Ada apa? Kak Sun. Ini Kak Cui.
Apakah dia mengalami sesuatu? Gadis hitam, kamu juga tidak mudah bekerja di sini. Uang perak itu lebih baik kamu simpan sendiri untuk jaga-jaga. Menurutku, Tuan Cui itu sehat dan kuat. Dia bisa mencari pekerjaan apa saja, masa tidak bisa menghidupi diri sendiri? Ah, kamu tidak tahu. Kak Sun, Kak Cui dia seorang terpelajar, sejak kecil sudah punya ambisi tinggi. Dia tidak bisa melakukan pekerjaan kasar, tapi aku punya tenaga. Aku akan melayani Tuan dengan baik, banyak cari uang, tunggu sampai aku punya cukup uang, Kak Cui lulus ujian Shuchai, kita bisa hidup bahagia bersama. Hehehe, Tapi dia bahkan belum lulus ujian anak-anak. aku tahu. Tapi aku percaya, suatu hari nanti, dia bisa menjadi guru pertama di desa, Shuchai. Nah, ini, ambil dan makanlah. Ini semua untukmu. Tuan tidak marah padaku lagi. Heizi. Makan lebih banyak otak babi. Biar sehat. Bagus, bagus sekali. Aku dan Tuan berbaikan lagi. Hahaha. Besok ingat suruh dapur membuatnya lagi. Aku tahu, Tuan. Berbalik. Tuan, di halaman depan datang lagi 3 kelompok orang. Pejabat Li dari Kementerian Keuangan, kepala rumah tangga Zhao dari Istana Pangeran, dan istri dari Istana Taiwei. Semuanya membawa hadiah berat untuk meminta bantuan Tuan. Heizi, kamu jaga pintu gerbang. Urusan kecil di bawah 5.000 kati emas, jangan ganggu pejabat ini. 5.000 keping emas. Ya ampun, dunia ini benar-benar tidak adil. Ada orang yang berjuang mati-matian hanya untuk makan, ada orang yang antre memberikan 5.000 keping emas, datang ke pintu untuk mencari pekerjaan. Kenapa hari ini jadi tuli? Ya, Tuan. Aduh, aku yang datang duluan. Biarkan aku duluan. Jangan injak kakiku. Lihat punyaku dulu, lihat punyaku dulu. Aku yang datang duluan. Nona, ini 500 tael. Bibi, aku tidak mau, aku punya gaji bulanan, aku tidak akan pindah kerja. Aduh, Nona, tolonglah. Kalau kamu merasa kurang, aku masih punya, semuanya untukmu, semuanya untukmu. Nona, kumohon, bicaralah yang baik-baik di hadapan Tuan. Anakku yang tidak berguna itu, dia benar-benar tidak membunuh siapapun. Orang-orang hina itu bersekongkol, ingin memerasnya. Nona, aku bersujud padamu, kumohon. Nona, menyelamatkan satu nyawa lebih berharga daripada membangun 7 tingkat pagoda. Aku mohon, tolonglah, Nona. Hehehe, Bibi, aku tidak mau, aku benar-benar tidak mau uang. Lebih baik uang ini Anda berikan kepada anak Anda, kepada orang yang dibunuhnya, mungkin mereka tidak akan melaporkannya. Rakyat jelata itu pantas? Sekelompok semut, berani melawan keluarga kami dari Kementerian Pertahanan akan bermain sampai akhir dengan mereka. Jangan-jangan Bibi ini akan berbalik memukulku? Itu, Bibi, Tuan saya harus makan, aku harus kembali melayaninya. Dia tidak bisa tanpa aku. Buka pintu, buka pintu. Heizi, aku tahu, kamu pasti tidak akan menerima uangnya, kamu memang tidak mengecewakan tuan saya. Kakak pengawas rahasia ternyata memata-mataiku. Tunggu. Kakak pengawas rahasia, apa Tuan takut aku pindah kerja, sampai menyuruhmu mengikutiku? Aku tidak akan, aku setia kepada Tuan, Tuan sudah memberiku uang di muka, seumur hidupku aku akan melayaninya dengan setia. Walaupun si ibu itu nawarin banyak. Tapi emosinya nggak stabil. Ibuku bilang, harus ikut orang yang emosinya stabil. Tuan, walaupun omongannya kadang nyakitin, tapi emosinya stabil banget.
Jangan sampai Tuan salah paham. Kalau dia ngusir aku, Kakak Cui pasti marahin aku. Hei, kok kuat banget sih kamu? Kakak pengawal, tolong jelasin baik-baik ke Tuan, ya. Aku cuma punya Tuan di hatiku. Udah. Oke, aku ngerti. Cepat bawa diri kamu pergi tunjukin kesetiaan ke Tuan. Secara logika, dengan caraku ngawasin kayak gini, sapi di kampung aja pasti dah nendang aku. Lihat apa? Diliatin juga kamu nggak bakal secantik aku. Kok muka Tuan lebih tebal dari tembok tanah di kampungku? Aku tahu Tuan yang paling tampan. Tampan atau tidaknya aku, nggak ada hubungannya sama kamu. Kamu dilarang naik ke ranjang. Ah, bukan begitu, Tuan, aku bukan maksud begitu, di hatiku cuma ada Kakak Cui. Aku cuma mau kasih tahu Tuan, aku nggak bakal pindah kerja. Walaupun orang lain nawarin lebih banyak uang, aku cuma mau melayani Tuan dengan baik. Jadi sapi dan kuda buat Tuan. Siapa sih yang kurang ajar? Mau beli kamu dengan harga tinggi buat pindah kerja? Beneran, hari ini si ibu itu mau kasih aku 500 tael perak, tapi aku nggak mau. Aku tahu aku kuat dan rajin kerja. Orang-orang kaya di kota suka sama aku, tapi aku bukan tipe orang yang plin-plan. Di hatiku cuma ada Tuan, aku setia pada Tuan sampai mati. Ini lirik lagu dari teater opera waktu aku belanja beberapa hari lalu. Nona di sana sampai nangis dengerinnya, pasti sangat menyentuh. Kamu nggak pinter pilih kata. Kurangin bicara. Satu lagi. Kain kasa kamu lepas, tutupin yang rapat. Oh. Hei. Kamu ngapain di sini tengah malam? Biar Tuan lihat kesungguhanku, aku putusin mulai sekarang jaga malam bareng kamu. 摘长珠换发，我笑成腰身。夜夜雁叫起，日日待欢喜。 Selain serakah akan uang, Tuan juga suka menyanyi lagu-lagu saat santai. Jangan bilang, nyanyiannya lumayan enak didengar. Aku sarankan kamu lebih baik jarang mendengarnya. Kenapa? Kamu kenapa? Hei Zi, jaga baik-baik, aku ke kamar kecil dulu. Wah, ada maling. Dari mana datangnya maling ini? Tuan, aku datang menyelamatkanmu. Hei, si hitam. Jangan mau mati. Pergi. Cari mati. Astaga, orang ini, kok wajahnya serem banget sih? Tinjunya keras banget. Kamu. Tuan, bawahan makan dendeng sapi yang diberikan pengawal Sun, jadi agak mencret. Tak disangka, ada yang memanfaatkan kesempatan untuk membunuh. Ini semua salah bawahan, mohon Tuan menghukum.
Bawa pergi. Kamu bisa silat ya? Enggak, sejak kecil aku mencangkul, jadi kuat. Ini pertama kalinya aku memukul orang. Aku ingat, terakhir kali aku berkelahi, adalah memukul serigala yang sakit gila. Heizi, larut malam begini, datang ke halaman rumahku untuk apa? Aku datang untuk berjaga malam untuk Tuan. Tuan memberiku banyak uang, aku berpikir. Kalau tidak melakukan sesuatu untuk Tuan, rasanya hati tidak tenang. Ibuku bilang, hidup harus tahu balas budi. Tuan. Bawahan bersumpah, Heizi terus mengantuk di luar jendela, sama sekali tidak naik ke tempat tidur. Heizi, kamu pulang dulu saja. Besok akan kuberi uang hadiah. Terima kasih, Tuan. Besok pasti aku akan bekerja lebih giat. Lain kali lebih waspada, malam hari jangan biarkan Heizi masuk ke halaman. Kamu juga lihat kan? Dia berbeda dengan wanita lain. Kalau dia mau naik ke tempat tidur, kita berdua digabung. Belum tentu bisa mengalahkannya. Tuan, Heizi tidak mungkin sampai segitunya kan? Susah ditebak. Wajahku yang seperti ini. Wajar kalau dia tidak bisa menahan diri. Hati-hati. Dan lagi. Kuliti si pembunuh, dan lempar ke kediaman Menteri Pertahanan. Ya. Selamat pagi, Tuan. Aku orangnya menepati janji. Hadiah untuk jasamu tadi malam. Terima kasih, Tuan. Tuan, cuaca panas begini, kenapa pakai mantel bulu? Kamu tidak diperlukan di sini, keluar. Tuan, tidak usah, maaf. Aku tahu, orang kaya seperti kalian punya kebiasaan aneh. Aku paham. Kalau begitu, Tuan, istirahatlah dengan baik. Aku akan kembali sebentar lagi. Kebetulan mau cari pengawal Sun, suruh dia kirim uangnya ke kakak Cui. Kakak Sun. Kakak Sun. Kakak Sun. Kakak Sun, kenapa kamu? Nona Hei, aku mau tanya sesuatu. Daging sapi kering itu sudah dimakan, Tuan? Belum. Itu aku buat untuk Hei Ying. Tuan bilang dia lagi panas dalam, harus turunin panasnya. Oh. Begitu ya, Nona Hei. Terima kasih untuk daging sapi keringnya. Sama-sama. Sama-sama. Kakak Sun. Lagi pula Hei Ying juga tidak bisa makan sebanyak itu. Kamu masih mau makan? Aku masih punya sisa. Oh, tidak usah. Kalau tidak ada yang makan, buang saja. Jangan diberikan ke orang lain. Oh, itu? Tuan hari ini memberi hadiah 2 liang perak padaku. Bisa kamu bantu kirim ke desa? Bukannya baru saja dikirim ke dia, kenapa masih dikasih ke dia? Kamu simpan sendiri tidak bisa? Tidak bisa. Aku di kediaman tidak banyak menghabiskan uang. Tapi kakak Cui berbeda, dia harus makan dan belajar. Juga harus siapkan biaya untuk ujian. Tolong bantu. Aku masakin makanan enak. Kakak Sun, lepas celanamu. Pelan-pelan saja, jangan sampai uangku jatuh ke jamban. Tanpa terasa, aku sudah hampir setengah tahun di kediaman Shangshu. Kulitku jadi lebih putih. Aku dan Bapak Menteri juga semakin kompak. Berkat Bapak Menteri, semua orang di sini juga baik-baik padaku. Halo, Nona Hei. Halo, Nona Hei. Bapak Menteri, hari ini hari Dongzi. Aku bawa sedikit pangsit dari dapur, coba cicip. Nona Hei,
Ada seorang pria mencarimu di luar. Katanya dia sepupumu yang jauh. Aku punya sepupu jauh dari mana? Bagaimana kalau kamu lihat sendiri? Baiklah, Bapak Menteri. Aku pergi sebentar. Kakak Cui, kenapa kamu datang? Xingxi. Xingxi, Iya. kamu tahu tidak? Aku datang untuk menemuimu. Betapa menderitanya aku. Lihat, sepatuku saja sampai rusak. Kakak Cui, kenapa tiba-tiba datang? Jauh sekali perjalanannya, sebentar lagi turun salju lagi. Kalau sampai kedinginan, bagaimana? Awalnya aku jalan kaki sebentar. Aku takut kamu kasihan padaku. Jadinya aku berhenti jalan. Lalu aku sewa kereta kuda. 5 tael perak. Cepat bayar orangnya. 5 tael perak. Tapi aku benar-benar tidak punya uang lagi. Uangku sudah kukirim semua padamu. Ini. Lalu harus bagaimana? Aku menyewa kereta ini demi kamu. Ini kan ibu kota. Aku cuma punya kamu satu-satunya keluarga, kamu tidak boleh tinggalkan aku. Bukannya Shangshu itu baik padamu? Aku dengar dari pengawalnya. Dia menyuruhmu melayaninya dekat-dekat. Dia kan kaya. Sedikit saja dia kasih, pasti lebih banyak dari ini. Jangan-jangan kamu pelit sama aku? Informasi, jangan lupa. Ini semua berkat petunjukku. Kamu baru bisa seperti sekarang. Jangan jadi orang yang lupa diri. Kakak Cui, jangan marah. Bukan begitu maksudku. Aku benar-benar sudah nggak punya uang. Tapi kamu jangan buru-buru. Aku akan minta uang muka lagi dari Tuan. Tunggu aku. Kalau gitu, cepatlah pergi. Aku tunggu di sini. Pergilah. Tuan, Lidahmu dipotong? bukan. Aku cuma mau tanya sama Tuan. Bisa nggak kasih aku uang muka 5 tael perak? Alasannya, Kakak Cuiku datang ke ibu kota buat ketemu aku. Ongkos perjalanannya 5 tael perak, aku tahu. Uang 20 tael yang Tuan kasih waktu itu, baru saja lunas. Tapi tenagaku besar, Tuan juga tahu. Aku bisa kerja apa saja. Aku bisa kerja lebih banyak. Cuci baju, masak, bersihin tong malam, aku bisa semuanya. Enggak usah ditambah bayarannya. cukup? Kalau Tuan masih merasa kurang, aku juga bisa. Aku juga bisa jaga malam. Pekerjaan Kasan juga bisa aku gantikan. Aku tanya, 5 tael cukup? Ongkosnya saja 5 tael, dia kan harus menginap, makan dan tempat tinggalnya gimana? Tuan ini orang baik sekali. Seumur hidupku, Tuan yang paling baik sama aku. Sudah, jangan bikin aku malu di sini. Ambil 50 tael dari bagian keuangan, kamu tetap hanya melayani aku. Anggap saja uang muka yang diambil lebih awal. Oh, yang lain tidak penting. Kamu hanya perlu ingat satu hal. Jangan sekali-kali menyelinap keranjangku. Tuan, aku bersumpah. Mulai sekarang, aku pasti akan melayani Tuan seperti ayah kandungku sendiri. Ayah, biar aku sujud dulu beberapa kali. Pergi. Siap. Ini benar-benar dari menteri? Tuan itu orang baik. Uang ini kamu simpan untuk sewa rumah. Kalau sudah datang, tenang saja belajar untuk ujian.
Wahaha. Xinxi, tak kira kamu punya kemampuan seperti ini? Menteri itu orang macam apa sih? Sampai-sampai, baik sekali padamu. Kita bisa dekat dengan orang penting seperti itu, berarti kita punya kenalan di ibu kota, dong. Oh iya. Ngomong-ngomong, kamu bilang padanya tentang urusanku ikut ujian? Ya, sudah kukatakan. Kenapa? Hehe. Bagus sekali. Dia sangat menghargaimu. Pasti dia juga akan membantuku sedikit. Nanti ujian provinsi itu pasti ada jalannya, dong, hehehe. Kakak Cui, Tuan itu orang baik. Tapi tarifnya terlalu mahal. Kami tidak punya uang. Dia tidak akan menolongku. Itu untuk orang lain. Kamu kan ada di sisinya. Asal kamu melayaninya dengan baik. Membuatnya nyaman dan puas. Masa dia tidak rela memberimu sedikit keuntungan? Kamu. Xinxi, kamu sudah keluar cukup lama. Cepat pulang dan layani tuanmu. Aku akan cari rumah. Nanti kita bicara lagi. Kakak Cui. Ini pertama kalinya kamu ke ibu kota. Kamu tidak kenal kota ini. Bagaimana kalau aku? Tidak usah, tidak usah. Aku bisa sendiri. Kamu cepat pulang saja. Pulang, pulang sana. Pulanglah. Di ibu kota yang luas ini, aku akhirnya punya keluarga. Kedepannya, aku harus bekerja lebih giat lagi. Ayo, serang. Pukul dia. Kakak Cui, aku datang. Maaf, Kakak Cui. Aku hanya bisa menemuimu saat ada waktu luang belanja ke pasar. Ah, tidak apa-apa. Kamu kan pelayan. Sibuk itu wajar. Ngomong-ngomong, Tuan He biasanya suka apa? Kak Cui selalu membalas budi. Pasti dia ingin membalas kebaikan Tuan. Hobi Tuan sehari-hari cukup banyak. Yang paling disukai adalah Apa itu? melatih elang. Apa? Tuan paling suka menatap elang hitam. Bisa menatapnya berjam-jam lamanya. Kak Cui, ini kue persik dari toko Li di gerbang timur kota. Diberikan Tuan padaku. Aku tidak tega memakannya. Semuanya ku simpan untukmu. Cukup, Xinxi. Kita berbeda. Sisa-sisa makanan yang dikasihani ini, aku tidak tertarik. Kak Cui, kalau kamu tidak suka, kamu bisa mengembalikannya padaku. Ini adalah makanan. Ini juga niat baik dari Tuan. Tidak baik disia-siakan begitu saja. Kak Cui, aku harus pulang dulu. Kamu belajar yang rajin. Nanti saat ada kesempatan, kita bersama-sama membalas budi Tuan. Tunggu. Xinxi, surat ini. Kamu harus menyerahkannya pada Tuan untukku. Wah, Tuan begitu baik padamu, aku seharusnya membalas budinya. Jadi serahkan ini pada Tuan. Tuan pasti akan mengerti maksud hatiku. Tuan, ini dari Kak Cui. Dia memintaku untuk memberikannya pada Tuan. Mengerti. Saudara begitu tenang dan percaya diri. Sepertinya sudah punya rencana. Pasti yakin kali ini akan lulus. Tentu saja. Kali ini, aku Cui Chan pasti akan lulus.
Dan pasti juara pertama. Wah, sombong sekali. Bahkan Dewa Sastra turun ke bumi, tidak berani membual seperti itu. Membual besar, kenapa? Kalian tidak percaya? Kalau begitu, buka lebar-lebar mata kalian. Lihat baik-baik. Minggir, semua minggir. Minggir, minggir, minggir. Kalian semua lihat jelas. Di paling depan ini, bukankah nama aku? Cui-chan. Haha. Jangan-jangan kamu buta huruf, nama sendiri saja, tidak kenal. Kamu buka baik-baik matamu dan lihat. Jangan bilang juara pertama. Di seluruh daftar ini, ada namamu tidak? Tidak ada. Tidak ada, tidak ada, tidak ada. Kenapa tidak ada namaku? Saudara ini sepertinya sudah gila. Aduh, haha. Bagaimana mungkin aku gagal? Atas dasar apa? Ya Tuhan, kabulkanlah doaku. Kak Cui kali ini harus lulus ujian ya. Kak Sun, gimana? Kak Cui, dia lulus enggak? Dia gagal. Hei, kamu. Aku nggak apa-apa Kak Sun. Kali ini nggak lulus, masih ada kesempatan lain. Tapi makasih ya, Kak Sun masih mau bantu aku lihat pengumuman. Tapi, bisa nggak kamu bantu lagi? Aku minta izin ke Tuan untuk cuti sebentar. Aku harus jenguk Kak Cui lagi. Oke. Heizi pergi sekarang, nggak bakal kenapa-kenapa kan? Itu urusan keluarganya. Kita juga susah ikut campur. Aku akan kasih tahu Tuan dulu. Tuan, Kak Cui, Sinsi. Kamu masih berani datang ke sini, Sinsi? Kenapa kamu nggak minta dia bantu aku? Buat dia, kan cuma urusan kecil banget. Kenapa dia nggak mau bantu aku? Kak Cui, kamu mabuk. Kamu udah mulai ngomong nggak karuan. Kak Cui, tidak apa-apa. Kamu tahun ini nggak lulus, masih ada tahun depannya lagi. Ilmu kakak begitu tinggi, pasti bisa sukses. Apa tahun depannya lagi? Sinsi, kamu tahu umurku tahun ini berapa? 25. Aku tahun ini sudah 25 tahun. Masih ada berapa tahun depan lagi buatku? Aku tahun ini harus lulus. Tapi tahun ini pengumuman sudah keluar. Bukannya masih ada kamu? Aku, Memang hidup mewah bikin orang jadi kinclong ya. Dulu hitam dan jelek. Cuma dirawat dia 2 tahun. Lihat kulitnya jadi kinclong begini. Jadi mirip orang ibu kota. maaf, Kak Cui. Aku nggak sengaja. Kenapa? Sudah ditiduri 2 tahun, sekarang disentuh aku aja nggak boleh. Jangan pura-pura denganku. Wanita yang sudah sering ditiduri. Mau menjadikanku orang bodoh. Jangan kira aku tidak tahu kelakuan kalian. Kalau bukan karena kau menjual diri melayaninya. Dia bisa memberimu begitu banyak uang. Malah mau aku membalas budinya. Kau benar-benar tidak tahu malu. Perkataan seperti ini bisa kau ucapkan. Kurang ajar.
Xinxi, maaf. Aku mabuk. Kebanyakan minum. Ngomong sembarangan. Xinxi, aku tidak menyalahkanmu. Sungguh, semua ini untukku. Bagaimana mungkin aku menyalahkanmu? Karena sudah tidur dengannya, maka minta saja lebih banyak darinya. Asalkan aku punya jabatan kecil. Kita segera menikah. Nanti kau tidak perlu tidur dengannya lagi. Kita hidup bersama dengan baik. Kau. Tuan, maaf. Aku tidak sengaja menghilangkan kerudung, aku akan buat lagi malam ini. Tidak apa-apa. Dia mengganggumu? Iya, Kak Cui. Dia tidak lulus ujian. Dia kebanyakan minum. Aku tahu dia, bukan sengaja mengatakan kata-kata itu padaku, dia hanya sedang bad mood. Ya. Karena kau merasa dia tidak salah. Lalu kenapa kau menangis? Heiji, kau benar-benar ingin menikah dengannya? Seberapa jauh kau mengenalnya? Kami sudah kenal bertahun-tahun. Aku tentu saja mengenalnya. Orang tuanya berpendidikan. Pintar membaca, orangnya juga baik. Selalu memperhatikan aku. Sebelum meninggal, mereka menjodohkanku. Menjadi menantu mereka. Tuan, kau tidak tahu. Banyak gadis di desa menyukainya. Tapi keluarganya justru memilih aku. Mungkin di desamu, hanya kau yang bodoh. Aku tidak bodoh. Heiji, betapapun kau menyukai orang lain, harus ingat untuk mencintai diri sendiri dulu. Kau memberikan segalanya pada seorang pria seperti ini. Pria tidak akan menghargainya. Tuan, katakan, apakah aku tidak cukup baik, jadi dia tidak menghargaiku? Kau baik. Dia yang tidak layak. Dia mengganggumu akan mendapat balasan. Bapak, Kementerian Hukum menangkap sekelompok pelajar yang curang dalam ujian. Katanya mereka menyuap pengawas ujian. Saat menulis, mereka sepakat menggunakan kalimat dan paragraf tertentu untuk mencurangi. Itu. Cui Chan juga termasuk di dalamnya. Maaf, Bapak. Aku tahu. Kamu boleh pergi dulu? Baik. Bapak, Kakak Cui ditangkap. Bagaimana pemerintah akan menghukumnya? Jika buktinya kuat, dihukum cambuk 40 kali dan dilarang mengikuti ujian seumur hidup. Tubuhnya cukup kuat, tidak akan sampai mati, tenang saja. Dilarang ujian seumur hidup. Selama bertahun-tahun, satu-satunya keinginan Kakak Cui adalah mengikuti ujian kekaisaran. Kalau dilarang seumur hidup, bagaimana dia bisa menerimanya? Bapak, dia memang punya kemampuan yang nyata. Dia pasti tidak akan curang, Bapak. Apakah ini yang Bapak sebut sebagai karma?
Kamu ingin pejabat ini membantunya? Tapi aku tidak punya 5.000 keping emas. Tidak apa-apa. Pejabat ini juga tidak kekurangan uang. Lalu Bapak kekurangan apa? Sinsi, jangan bawa lagi lain kali. Seperti ini sudah cukup baik. Pejabat ini masih ada urusan, akan kembali ke Kementerian Hukum. Tidak makan dulu. Bapak baru saja kembali, kenapa tidak mau makan? Baik-baik. Pergi main dengan elang itu. Hei, Heizi. Kak Xiao-san, bagaimana kabar Cui-chan sekarang? Kementerian Hukum memverifikasi Cui Chan hanya beberapa kali minum-minum dengan para pelajar yang curang itu, tidak terlibat dalam kecurangan. Sekarang sudah dibebaskan. Bagus sekali. Bagus. Sudah kukatakan, Kakak Cui pasti tidak akan curang. Tapi karena dia tidak bisa membedakan orang, Kementerian Hukum, untuk memberinya pelajaran, menghukumnya 40 kali cambukan. 40 cambukan? Ini bisa menghabiskan setengah nyawa Kakak Cui. Dia sendirian di ibu kota. Tidak ada yang merawatnya. 1 jam cuti. Bapak, Cepat pergi, cepat kembali. Aku tunggu kamu untuk makan. Terima kasih, Bapak. Aku pasti akan kembali tepat waktu. kamu tahu Cui Chan bukan orang baik. Kenapa tidak menghentikannya? Beberapa hal harus dia lihat sendiri. Kamu bilang kalau ada dia di sana, menteri itu pasti akan membantumu. Nah, sekarang begini. Jabatan tidak dapat, malah dipukuli. Suara ini kok terdengar sangat familiar? Pelan-pelan. Pelan-pelan. Nah, sekarang begini. Jabatan tidak dapat, malah dipukuli. Hidup susah begini, aku tidak bisa terus bersamamu. Aduh, aduh, aduh. Sayang, jangan nangis lagi. Aku jadi ikut sedih. Ini semua gara-gara Sin si orang itu. Pasti waktu itu aku mabuk di siang hari. Setelah memakinya, dia pasti kembali ke menteri itu dan melaporkanku pada menteri itu. Orang ini, padahal orang tuaku sangat baik padanya, dia malah membalas budi dengan kejahatan. Aku pasti akan membuatnya sengsara. Sekarang dia dilindungi oleh menteri itu. Bagaimana caramu membuatnya sengsara? Dulu kamu yang bilang kita bisa hidup enak. Makanya aku meninggalkan suami dan anak untuk ikutmu ke ibu kota. Kalau kamu tidak bisa menghidupiku dengan baik, jangan salahkan aku kalau aku berbalik melawan. Yu Hong, istri tetangga. Kakak Sun, bagaimana kabar Kakak Cui? Bibi dari tetangga, apakah ada yang membantu merawatnya? Dirawat dengan sangat baik. Nona Hei, kamu tenang saja. Ternyata dulu Kakak Sun bilang dirawat dengan sangat baik, maksudnya seperti ini. Sayang, kamu tenang saja. Dulu dia yang menghidupi kita. Maka kedepannya kita juga akan terus membuatnya menghidupi kita. Kalau dia berani tidak menghidupi kita, maka hari-hari indahnya akan segera berakhir. Amah. Aduh, pegang di mana sih? Jahat. Pelan-pelan, dong. Kakak Sun, jujurlah padaku. Hari itu kamu pulang ke desa, apa yang kamu lihat? Kamu sudah tahu ya? Kakak Sun, aku ingin mendengar yang sebenarnya. Baik.
Saat aku baru masuk ke rumahnya, aku melihatnya berpakaian tidak rapi pulang dari rumah sebelah. Di belakangnya terdengar suara wanita memaki. Aduh. Cui-chan, kamu makan dan minum dariku, bahkan tidur denganku, kamu bilang akan memberiku hidup yang baik, jangan coba-coba membohongiku. Hei, Aku beritahu dia bahwa aku orang dari kediaman menteri. Dia sangat bersemangat. Bertanya padaku. Tanya apa? Bertanya apakah kamu sudah dipukuli sampai mati, dan berapa banyak uang ganti rugi yang akan diberikan. Dia juga bilang, dia adalah tunanganmu. Keluarga mereka telah membesarkanmu lebih dari 10 tahun. Kalau kurang dari 50 tael perak, dia akan pergi ke ibu kota untuk memukul genderang pengaduan. Kakak Sun, silakan lanjutkan. Aku juga ingin tahu. Setelah aku memberinya uang perak dan bertemu, lalu dia bertanya padaku, apakah kamu sudah diambil sebagai selir oleh tuan? Dia bilang, jadi selir boleh saja. Nanti setiap bulan harus memberinya 5 tael perak. Aku bilang, kamu cuma pelayan dapur. Lalu dia memaki wanita desa itu tidak berguna. Lanjutkan. Setelah aku memberinya uang untuk kedua kalinya, dia melihat kamu disukai oleh tuan. Lalu dia merengek-rengek ingin mencarimu. Dia gagal ujian anak-anak, tidak bisa ikut ujian musim gugur. Lalu dia memeras atas namamu. Menulis surat untuk tuan. Dia sudah menulis surat ke tuan. Tuan takut dia akan bicara sembarangan di depanmu. Lalu membuat pengecualian, membiarkannya ikut ujian. Gadis hitam, tunanganmu itu bukan orang baik. Kemampuannya juga payah. Dia pasti dengar kabar. Di kediaman itu sering membunuh pelayan. Setelahnya, akan memberi uang duka yang banyak. Karena itulah dia menyuruhmu pergi ke ibu kota sendirian. Dia ingin uang tebusan nyawamu. Kakak Cui, tahun ini kekeringan sangat parah. Hasil panen sama sekali tidak ada harapan. Para pria di desa sudah pergi bekerja keluar. Bagaimana kalau kau ikut aku cari pekerjaan untuk menghidupi diri sendiri dulu? aku berbeda dengan kalian. Kalian tidak berpendidikan. Bisa jadi budak orang. Aku tidak sanggup. Ayahku adalah Xiu Chai. Sejak kecil aku sudah belajar baca tulis. Aku dilahirkan tentu saja untuk menjadi Xiu Chai. Meskipun aku mati kelaparan, aku tidak akan melakukan pekerjaan kotor dan melelahkan itu akan mempermalukan pengetahuanku. Kakak Cui, aku mengerti. Kamu belajar yang rajin. Aku kuat. Aku bisa melakukan pekerjaan apa saja. Aku akan jadi buruh tani di rumah tuan tanah. Aku pasti akan berusaha keras mencari uang. Kamu tunggu saja, aku akan mengirimimu uang nanti. Xinxi, tuan tanah itu adalah Zhou Bapi. Kalau kamu pergi ke sana, meskipun kamu sangat kuat, dia pasti tidak akan memberi kamu uang. Kamu terlalu jujur, pasti akan dirugikan. Lalu bagaimana ini, saudara Cui? Ya, aku mendengar dari para pelajar yang tahun lalu ke ibu kota untuk ujian. Di ibu kota ada seorang menteri yang selalu mencari pekerja sepanjang tahun. Yang paling penting, uang yang diberikan menteri itu lebih banyak daripada yang diterima pelayan di istana yang melayani raja. Kalau kamu pergi ke sana, dalam 1 tahun pasti bisa pulang dengan sukses. Tapi ibu kota terlalu jauh dari desa. Kalau aku pergi, kamu bagaimana? Coba kamu pikir, nanti kita punya uang untuk pernikahan. Aku juga punya uang untuk ke ibu kota ujian. Kamu tidak perlu bekerja di luar lagi, tinggal di rumah bertani, memberi makan babi, melahirkan dan mengasuh anak untukku. Bagus kan? Saudara Cui, kamu benar. Aku percaya penilaianmu. Aku akan ke ibu kota. Aku pasti akan menghasilkan lebih banyak uang untuk kamu. Ya, Xinxi. Saudara Sun, kenapa kamu tidak memberitahu aku dulu? Hei Nona, saat itu bukan aku yang tidak memberitahu kamu. Yang mulia tidak mengizinkan. Yang mulia berkata, pertumbuhan, setiap orang harus melalui kesulitan. Kamu hanya akan tahu setelah mengalami sendiri
jalan yang harus diambil selanjutnya. Lebih mencintai diri sendiri. Jangan mudah percaya orang lain. Lama ini aku hanya menjadi bahan tertawaan. Yang paling aku tidak layak terima adalah Yang Mulia. Sudah 3 hari, Yang Mulia belum memanggil aku untuk melayani. Dia begitu pengertian, aku tidak boleh terus-menerus murung. Cepat sekali kamu menyadari. Yang Mulia, aku merasa seperti orang bodoh, dijadikan bahan tertawaan olehmu selama 2 tahun. Hatiku merasa sangat malu. Tuan, aku sudah memutuskan. Setelah aku melunasi utangku pada Tuan, aku akan pulang ke desa. Kau mau pergi? Kenapa? Kau mau pergi? Iya, Kenapa? Kau kan tidak akan menikah lagi, buat apa pulang? Tuan. Sebenarnya aku tidak ingin datang ke ibu kota. Keluargaku, semuanya ada di pegunungan desa. Kalau bukan untuk mencari uang, membiayai sekolah Cui Chan, aku tidak akan ke ibu kota. Tuan dan semua orang di kediaman ini sangat baik padaku. Tapi aku cuma orang desa. Selain bekerja dan bertani, aku tidak bisa apa-apa. Sekarang juga tidak perlu lagi membiayai sekolahnya. Tinggal di kota juga tidak ada artinya. Sekarang kekeringan di desa sudah mulai membaik. Aku tidak pilih-pilih soal makan dan pakaian. Aku berencana kembali bertani. Di matamu hanya ada dia? Kau sudah 2 tahun di sini, lalu bilang mau pergi saja. Tidak ada sedikit pun rasa rindu pada orang-orang di sini? Bukan begitu. Tuan, aku bukan mau pergi sekarang. Utangku pada Tuan belum lunas. Aku akan bekerja sampai lunas baru pergi. Gendut. Apa kau mencuri lagi garam untuk asinan itu? Kau mau membuatku mati keasinan? Ah, tidak bisa diajak bicara. Dulu kalau ditegur cuma cengengesan. Sekarang baru ditegur sedikit sudah merah mata. Nanti kalau sudah pulang ke desa, apa kau akan membenci karena aku yang memanjakanmu seperti ini? Cengeng. Tuan. Ekspresi Tuan kenapa lebih sering berubah daripada cuaca di bulan Juni? Hazy, ini aku. Kasan. Kok kamu? Untungnya kamu gesit, kalau tidak, tamparanku sudah membuatmu menempel di tembok. Hazy, berapa banyak uang yang bisa membuatmu tetap tinggal? Kamu sebutkan saja harganya. Ada apa? Dulu, Tuan suka menyanyi, tapi cuma 2-3 kalimat lalu berhenti. Tapi beberapa hari ini, dia malah begadang sampai larut malam, terus berteriak-teriak lagu-lagu mesum. Orang waras mana tahan. Bukannya nyanyiannya enak didengar? Itu karena kamu nggak ngerti artinya. Hazy, anggap saja kakak mohon padamu. Setujui saja dia untuk tinggal, kakak akan bagi separuh tabunganku untukmu, setuju? Tapi aku tetap ingin pulang ke desa. Baiklah, anggap saja aku tidak pernah datang. Kalau suatu hari aku mati meledak, uangku tersembunyi di kediaman, di bawah pohon ke-38, sedalam 2 meter. Kamu gali saja untuk dijadikan mas kawin. Xiao Hei, dulu bukan kakak tidak mau memberitahumu, tapi waktu itu, kamu masih terlalu kecil. Kakak takut melukai perasaanmu yang masih polos.
Sekarang pun kakak juga tidak memberitahumu kan? Bukannya kamu sendiri yang melihatnya. Lagi pula, ketahuan lebih awal itu juga bagus. Di kota ini, laki-laki baik banyak sekali. Ngapain kamu demi seorang brengsek buta? Rela meninggalkan kehidupan yang serba mewah ini. Tidak sepadan. Dengarkan kakak. Benar-benar tidak sepadan. Kak Sun, niat baikmu aku terima. Tapi aku sudah bulat tekad untuk pergi, aku pasti akan pergi. Oke, kalau begitu, kakak akan jelaskan padamu. Jelaskan apa? Kamu masih ingat dendeng sapi yang kamu kasih ke kakak? Dendeng sapi itu setidaknya diberi 1/2 kilo obat pencahar. Kamu bilang mau kasih ke kakak, ya kakak terima. Apa? Kakak menolak. Lihat kan, inilah perbedaannya. Kakak tahu kalau makan itu pasti mencret, tapi kakak melihatmu masih kecil, tetap memakannya tanpa ragu. Kakak tidak hanya makan sendiri, kakak juga mengajak San makan bersama. Maaf ya San. Kamu. Biarin kakak duluan, ya? Nggak boleh, aku duluan. Kakak yang duluan sampai. Dendeng sapi itu kan kamu yang kasih ke aku, kamu masih berani ngomong? Kita berdua mencret selama 5 hari. Ya seperti itu, kita berdua aja nggak nolak kamu. Kamu introspeksi diri deh, kenapa sekarang langsung nolak kakak? Xiao Hei, udah deh jangan ngomong lagi. Kamu introspeksi diri, yang bener. Kalau udah mikir matang, tinggal aja. Nanti, mau kamu kasih berapa kilo daging sapi kering pencahar, kakak tetap makan. Terima deh. Kamu bilang Tuan akhir-akhir ini tiba-tiba sibuk banget urusan dinas, sudah beberapa hari nggak pulang ke kediaman. Apa dia marah lagi sama aku? Kak Sun, kecil. Tuan, akhirnya kamu pulang. Bukannya kamu mau pulang ke desa Nanam? Kebetulan besok pagi cepat-cepat pergi aja. Kereta kudanya sudah aku siapin. Kusirnya akan antar kamu pulang ke desa Tonghua. Mulai sekarang, kamu nggak ada hubungannya lagi dengan Kementerian Shangshu. Maksudnya apa, Tuan? Aku belum bekerja sampai waktunya. Kamu nggak perlu bayar upah aku. Wajah jelekmu ini sudah lama bikin aku muak. Kasih kamu sedikit uang karena lihat kamu di kediaman sudah 2 tahun, calon suamimu sampai hilang. Cepat pergi, ambil uangnya, pulang beli rumah. Siapa tahu masih ada pria karena tergiur harta, suka sama kamu. Bukan, Tuan. Meski aku pergi, aku nggak akan terima uang Tuan. Nona Hei, dengerin aja kata Tuan. Tuan. Cepat, naik. Nona Hei, cepat pergi aja. Pulang, jalani hidup yang baik. Jangan lagi datang ke ibu kota. Pergilah. Hati-hati di jalan. Perkataan orang zaman dulu memang benar, pohon tumbang, monyet pun bubar. Dulu, kediaman Shangshu ramai pengunjung. Sekarang runtuh, semua orang pengen nendangin lagi. Hishu ini korupsinya nggak sedikit. Dia mati pun pantas. Tuh si Hia. Dengar-dengar selama ini dia suap berapa katanya sampai puluhan juta tael, kas negara kaisar aja nggak sebanyak dia. Tuan, ada masalah. Koruptor besar.
Memeras rakyat, gua gebukin lu. Korupsi uang rakyat kecil. Anjing pejabat. Mati nggak masuk neraka. Tuan. Tuan. Tapi hanya 2 tahun. Bagaimana Tuan bisa jadi seperti ini? Heizi. Kamu bukan sudah pergi? Aku memang mau pergi, tapi saat aku keluar kota, dengar Tuan ada masalah, jadi aku kembali. Dia tidak mau kamu pergi, kamu malah mau pergi. Dia mau kamu pergi, kamu tidak mau pergi. Kamu memang aneh. Sangge. Tuan, ada apa sebenarnya? Berapa banyak uang yang diperlukan untuk menyelamatkan dia? Aku masih ada uang, semua untuk kamu. Bayar uang? Kamu tahu dia berdosa apa? Dia karena uang terlalu banyak, raja mau membunuhnya. Kamu ada waktu luang, ambil uang dan cepat lari saja. Jangan peduli dia. Dia sudah hidup cukup lama. Mati saja. Kalau begitu, kenapa kamu tidak pergi? Kita berbeda. Aku menjaga dia begitu lama, susah payah melindunginya sampai besar. Kalau dia mati, aku harus mengurus jenazahnya. Lalu bunuh para bajingan itu. Lalu ambil uang dan hidup senang-senang. Siapa yang mau membunuhnya? Baik. Lagi pula dia hampir mati. Mengingat kamu tetap untuk dia, aku beritahu kamu. Sebenarnya dia tidak bermarga He. Marga aslinya Lu, ayahnya adalah Jenderal Whiting yang terkenal. Selamat Jenderal, kembali dengan kemenangan. Selamat saja sudah baik. CR merindukanmu. CR. Surat keputusan Raja datang. Dengan mandat langit, Raja memerintahkan. Lu Xiao melanggar jalan dan moral, berkomplot dengan tentara musuh untuk berkhianat. Diberi anggur beracun, langsung dihukum mati. Seluruh keluarga, 516 jiwa, akan dihukum mati besok siang, tepat pukul 3, dieksekusi dengan dipenggal. Demikian titah Kaisar. Tidak mungkin. Suamiku baru saja pulang dari perbatasan selatan. Peperangan kali ini meraih kemenangan besar. Mana ada tuduhan pemberontakan? Pasti kakak Kaisar salah paham. Lu Xiao, apakah kau mengaku bersalah? Hamba tidak mengaku. Hamba akan menulis surat kepada Yang Mulia untuk menjelaskan. Bawakan tinta dan kuas. Kau? Gonggong. Apa maksudnya ini? Langit akan segera hujan. Jenderal, segeralah memulai perjalanan. Konon katanya di jalan menuju Alam Baka, bunga osmanthus sedang harum semerbak. Yang Mulia ini bertekad untuk membunuhku. Jangan bunuh ayahku! Jangan bunuh ayahku! Jenderal pasti tidak mungkin berkhianat pada negara. Gonggong,
kumohon, antar aku bertemu kakak kaisar. Putri memang paling disayangi yang mulia. Tapi kini Lu Xiao telah melakukan kejahatan pengkhianatan negara. Tidak bisa ditoleransi oleh hukum langit. Kumohon, Gonggong, antar aku bertemu kakak kaisar. Kumohon, Gonggong. Ibu, Ling Yue, ibu. Yang mulia memang menyampaikan pesan untuk Putri. Jika Putri masih mengingat kasih sayang sebagai saudara di masa lalu, maka tangani sendiri untuk membasmi Lu Xiao beserta anaknya yang memberontak untuk meringankan beban yang mulia. alangkah kejamnya, setelah burung habis, busur disimpan. Hahaha. Apa itu berkhianat dengan musuh? Hanya karena negara ini makmur dan aman, jasa hamba terlalu besar, hingga mengancam sang penguasa, dan keluarga kerajaan hanya menginginkan kematian Lu Xiao. Aku, Lu Xiao, telah berperang setengah hidupku, melindungi rakyat jelata, menjaga tanah air. Kini, bahkan istri dan anakku sendiri tak bisa kujaga. Kesetiaan ini tak perlu lagi kujalankan. Jenderal. Prajurit keluarga Lu, buka jalan untuk istri dan anakku. Istri, bawa Xuer pergi cepat. Xuer, cepat pergi. Malam itu, seluruh kediaman Lu banjir darah. Lalu bagaimana setelahnya? Bagaimana dengan putri tertua dan sang tuan? Putri tahu, selama dia masih hidup, pangeran kecil itu pasti tidak bisa lolos. Jadi dia menitipkan sang pangeran kepada tukang kebun di kediaman. Sementara dia sendiri tinggal untuk membelikan waktu bagi sang pangeran. Ashu, ikutlah Paman He, jangan sekali-kali menoleh ke belakang. Lalu ibu tidak ikut Xuer pergi bersama? Asu, dengarkan ibu. Masa depan keluarga Lu ada di pundakmu sekarang. Kamu harus tetap hidup. Cepat, jangan biarkan mereka pergi. Di sana, cepat kejar. Pergi. Ibu, Di sebelah sana. ibu. Tuan muda, kamu adalah satu-satunya keturunan jenderal. Jangan sampai menoleh ke belakang. Ibu. 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 Tapi sang putri adalah bangsawan tinggi, bahkan Jenderal Lu pun tidak bisa menghadangnya. Apalagi yang bisa dia lakukan? Istana ingin membasmi seluruh keluarga Lu. Pangeran kecil itu pasti harus mati. Lalu setelah itu, Sang putri dan sang jenderal tewas berdua di depan gerbang kediaman Lu. Tapi tukang kebun yang dititipi sang putri, yang pernah berhutang budi pada keluarga jenderal, untuk membalas budi, menjadikan anak lelakinya sendiri yang seusia dengan pangeran kecil itu, memakaikan pakaian sang pangeran kecil, lalu membunuhnya dengan tangannya sendiri dan membuangnya di pinggir jalan. Setelah berganti identitas, sang pangeran berhasil bertahan hidup. Beberapa tahun setelahnya, sang pangeran hidup sangat menderita. Si tukang kebun tidak punya keahlian, membesarkannya hanya dengan kerja kasar, sulit untuk sekadar bertahan hidup. Dia kelaparan dan kedinginan. Lapar sekali sampai merebut makanan anjing. Karena merebut makanan anjing itu, dia hampir saja dibunuh oleh pemilik anjing. Hei, Heizi.
Kamu tahu tidak? Saat seseorang tidak punya kekuasaan atau pengaruh, hidup bahkan tidak lebih baik dari seekor anjing. Nyawanya tidak lebih berharga dari satu porsi makanan anjing. Ayo makan. Dasar anak yatim piatu, berani-beraninya menyaingi Wang Caiku untuk makanan. Layakkah kamu? Pangeran kecil. Hamba yang tidak mampu. Membuat Tuan menderita. Aku harus hidup. Hidup untuk membalas dendam. Paman He, aku pasti akan membela nama baik keluarga Lu. Pangeran kecil. Ingin menonjol dan sukses, haruslah menjadi pejabat. Dan istana adalah tempat yang paling tidak punya peri kemanusiaan. Kalau begitu, aku akan menjadi orang yang paling tidak berperi kemanusiaan. Seluruh keluarga Lu setia dan gagah berani, tapi berakhir seperti ini. Maka, aku akan menjadi penjahat terbesar di dunia ini. Menggantikan langit dan bumi. Aku ingin kemakmuran yang busuk ini runtuh berantakan. Ternyata keadaan Tuan begitu menyedihkan. Aku sama sekali tidak tahu. Untungnya sang pangeran sukses. Usia 14 tahun sudah lulus ujian negara tertinggi di aula istana. Orang lain membicarakan cara mengatur negara. Hanya sang pangeran yang berkata, di masa makmur yang aman, harusnya menikmati hidup. Lalu Kaisar, dia tidak marah? Kaisar sangat marah, melarangnya masuk istana. Tapi setelahnya, diam-diam memanggilnya ke istana. Menanyakan apa arti menikmati hidup. Katakan, di aula istana tadi siang, perkataanmu tentang menikmati hidup, apa maksudnya? Paduka. Paruh pertama hidup Paduka untuk kekuasaan, sudah bersusah payah. Kini dunia damai dan sejahtera, tapi bahkan keinginan untuk bersenang-senang harus ditekan. Hamba berpikir, zaman keemasan yang damai ini, bukankah itu adalah sangkar mewah Paduka? Kurang ajar. Heshu, kau tahu, hanya dengan kata-katamu baru saja, saya bisa menghukummu dengan tuduhan tidak menghormati Kaisar. Memenggal kepalamu. Paduka malam ini memanggil hamba ke istana. Hamba tahu bukan untuk dihukum. Hahaha. Berani sekali. Saya tidak salah menilai dirimu. Mulai besok, kau yang akan membawa saya menikmati hidup. Saya ingin lihat bagaimana caramu membuat saya menghancurkan sangkar ini. Hamba menerima titah. Lalu kemudian, kenapa Tuan mulai mengumpulkan harta? Kemudian, Tuan muda sering berkunjung ke tempat hiburan malam, mengumpulkan gadis penghibur cantik dari berbagai daerah, bahkan di luar kota, sekitar 15 km, membangun sebuah taman. Setiap bulan dikirimkan kayu murbei 750 kg, arang putih ratusan kilogram, arang tungku merah 100 kg, biji perak 10 tael, arang hitam 50 kg, batu bara bagus 100 kg. Semua itu hanya untuk membuatkan Paduka ramuan panjang umur. Ramuan panjang umur? Benar, pengeluaran ini sangat besar. Kas negara sama sekali tidak mampu menanggungnya. Maka Paduka pun memberi wewenang pada Tuan Muda untuk mengumpulkan harta. Tuan Muda dengan senang hati menyetujuinya. Bahkan agar lebih mudah mengumpulkan harta, Paduka menempatkan Tuan Muda di Kementerian Hukum sebagai menteri. Jadi jabatan menterinya didapat dengan cara seperti itu? Kemampuan adaptasi Tuan Muda sangat kuat. Bulan pertama menjabat, langsung menerima 50.000 tael emas untuk membebaskan putra mahkota Markis dari hukuman mati. Sejak itu, semakin menjadi-jadi. Tapi awalnya, banyak yang melaporkannya. Paduka. Heshu memimpin Kementerian Hukum baru setengah tahun, pelaku kejahatan berat bisa bebas dari hukuman mati dengan emas. Pelaku kejahatan ringan bisa bebas dari tuntutan dengan perak. Kekayaan pribadinya mungkin sudah setengah dari kas negara. Sungguh melampaui batas.
Paduka, hamba punya satu pertanyaan. Katakan. Jika hamba berdiri di atas tangga, mata tertutup, dan Yang Mulia Zhang berlutut di sana, menurut Paduka, dapatkah hamba memanah, tepat di dahinya? Oh. Yang terhormat He, jika kau benar-benar bisa memanah dengan mata tertutup dan mengenai si tua bangka ini tepat di dahinya, saya akan memberimu tambang garam di Jiangnan sebagai hadiah. Paduka. Coba tebak, apakah Tuan Muda berhasil memanahnya? Tidak tahu. Tapi aku tahu. Kalau Tuan ingin memanah, pasti akan mengenai sasaran. Di istana, Tuan Muda menembak tepat di dahi Inspektur Zhang, menguasai tambang garam. Sejak saat itu, Tuan Muda mengumpulkan harta, hampir menjadi rahasia yang tak terucapkan di dalam istana. Siapapun yang keluarganya bermasalah akan membawa peti berisi uang dan mengetuk pintu kediaman menteri. Keesokan harinya, keluarga yang bermasalah itu bisa pulang ke rumah. Kupikir, selama Kaisar masih hidup, mungkin Tuan Muda bisa terus bertindak semaunya. Tapi justru, ia menolak keluarga komandan. Keluarga komandan? Itu yang waktu itu memberiku uang, ingin merekrutku itu. Bodoh. Dia bukan ingin merekrutmu, dia ingin menyuapmu, agar kau membujuk Tuan Muda. Berarti aku yang merugikan Tuan Muda. Yang Tuan atur, kebanyakan urusan korupsi dan jual beli jabatan. Tapi justru, putra keluarga komandan itu memperkosa gadis rakyat. Ia mempermainkan gadis itu sampai mati. Bahkan membunuh kakak laki-laki gadis itu. Orang-orang keluarga komandan itu sangat jahat. Meski Tuan Muda tahu dirinya sudah kehilangan nurani, dan tangannya telah menodai banyak nyawa, tapi menghadapi gadis kecil tak bersalah, akhirnya dia tak tega, jadi dia mengutusmu untuk menanganinya. Kau melakukannya dengan baik, dan juga benar. Tidak mengecewakan harapan Tuan Muda. Heiji, kau jaga pintu gerbang. Urusan kecil di bawah 5.000 keping emas, jangan ganggu aku. Tuan, saat itu, sudah mempercayaiku? Karena tanpa perintah Tuan, putra keluarga komandan itu dihukum penggal. Sejak saat itu, keluarga komandan menyimpan dendam. Jadi, orang keluarga komandanlah yang merugikan Tuan. Hanya keluarga komandan saja, belum cukup untuk menggoyahkan posisi Tuan. Kasus suap para pelajar sebelumnya kan kamu juga tahu. Penyuapan itu sudah bukan rahasia lagi. Para menteri sebelumnya pura-pura tidak tahu, yang penting dapat uang, mereka malas bertanya. Tapi si Cui Chan itu, sok pahlawan, berani mengganggumu. Kamu baik. Dialah yang tidak pantas. Dia mengganggumu, pasti akan dapat balasan. Ini pertama kalinya dia ikut campur urusan Kementerian Ritus. Kementerian Ritus itu basah. Banyak pejabat pentingnya adalah kerabat kerajaan. Suap ujian negara itu urusan besar. Dampaknya di masyarakat sangat buruk. Baginda terpaksa memerintahkan untuk membuang beberapa pejabat penting. Karena hal ini, dia tentu saja agak kesal padanya. Bapak tidak salah. Mereka yang menyuap duluan. Hei, di dunia ini, kadang benar atau salah tidak terlalu penting. Mereka terlalu semena-mena. Aku mau menyelamatkan Bapak. Tidak semudah itu. Kediaman Tai Wei memanfaatkan kesempatan mendekati pelajar-pelajar yang terkena imbas. Meski para pelajar ini menyuap, mereka juga punya bakat yang nyata. Di antara mereka ada yang pandai meniru. Ada yang menulis sebuah buku catatan tentang penyuapannya selama bertahun-tahun dengan gaya bicaranya. Ada yang pandai meniru? Jumlah uang di buku catatan itu 10 kali lipat dari kas negara. Di sana juga tercatat detail para pelayan perempuan yang dia bunuh selama bertahun-tahun. Identitas para pelayan ini dibuat semalam. Semuanya adalah rakyat jelata yang miskin, memicu rakyat mengirim petisi massal, memohon Baginda menghukum matinya. Semalam, mereka bukan rakyat biasa. Hei, gadis-gadis yang masuk kediaman ini bertahun-tahun, hanya kamu yang benar-benar rakyat biasa? Pantas saja dulu aku lihat mereka tidak seperti pekerja kasar. Aku kira orang kota memang begitu rupa. Namaku Sinsi.
Baik. Ternyata semuanya mata-mata. Baginda tahu tidak bisa melindungi Tuan Muda, juga ingin memanfaatkan kesempatan untuk menyita aset pribadi Tuan Muda ke kas negara. Membunuhnya juga bisa meredakan kemarahan rakyat. Sekali mendayung, 2-3 pulau terlampaui. Lalu, apa dia punya cara lain? Ada? Apa itu? Menyelamatkannya dari tempat eksekusi. Hari eksekusi Tuan jatuh 15 hari lagi. Aku dan Xiao San berencana pergi ke Shishiko untuk mempelajari medannya, menyelidiki jadwal pergantian penjaganya. Kak Sun, menyelamatkan dari tempat eksekusi justru membutuhkan banyak tenaga. Bawa aku ikut. Aku kuat. Aku bisa menggendong Tuan lari sejauh 5 li. Hei, menyelamatkan dari tempat eksekusi itu pekerjaan mempertaruhkan nyawa. Dengan kami berdua laki-laki yang bertaruh saja sudah cukup. Kau ini perempuan? Selagi masih bisa melepaskan diri, cepat-cepat pulang ke desa, ini terlalu berbahaya. Aku tidak akan pergi. Tuan telah berbuat sangat banyak untukku. Sekarang Tuan dalam kesulitan, aku sama sekali tidak bisa meninggalkan Tuan begitu saja. Tidak boleh. Kau tidak boleh sampai celaka. Kalau kau celaka, kami tidak bisa memberi penjelasan kepada Tuan. Tapi, sudah hampir waktunya pergantian jaga. Kita harus pergi. aku punya ide. Bisa menyelamatkan Tuan. Haha. Tanganmu meraba kemana? Sampai segitunya tidak sabar? Ini kan lagi dingin. Cepat, biar kuhangatkan. Sinsi. Sinsi, kau gila ya? Bahkan langit pun membantuku. Suara hujan ini cukup keras dan gaduh. Suara kotor apapun tidak akan terdengar keluar dari rumah ini. Bangsat, Sinsi. Kau mau apa? Cepat lepaskan aku. Aku besok akan mulai jadi kepala tata usaha di Kementerian Hukuman. Kau cepat datang ke sini dengan patuh, bersujud dan minta maaf kepadaku. Kalau kau mau mengaku salah, aku bisa pertimbangkan untuk melepaskanmu. Kalau kau bisa membuatku senang, aku bahkan bisa membuat mantan majikanmu mati dengan cepat. Hahaha. Kenapa dulu aku bisa menganggap kau baik? Untukmu, aku berjalan kaki 2 bulan ke ibu kota. Di perjalanan demam tinggi, aku juga tidak berani berhenti. Menggunakan salju untuk meredakan demam, lalu lanjut bergegas ke kota. Persediaan makanan habis. Aku mengunyah daun-daunan. Minum air salju. Perut sakit sepanjang malam, tidak bisa tidur. Tapi aku tidak pernah mundur. Aku pikir asalkan aku sudah mendapat uang, kita bisa hidup dengan tenang dan tenteram. Tapi beginikah caramu memperlakukan aku? Kau perlakukan aku seperti ini? Aku terima saja. Aku yang buta. Aku memang harus membayar harganya. Tapi kenapa kau tega menyakiti Tuan? Catatan tangan itu adalah tulisanmu. Orang lain tak tahu, tapi aku tahu. Kau bisa meniru. Sejak kecil kau sudah pandai meniru kata-kata dari pengumuman. Terus kenapa? Sinsi. Aku pernah memberimu kesempatan. Kalau saja dia mau membantuku, pasti akan kubalas budinya. Tapi dia tidak hanya menolak membantuku, malah menghukumku 40 kali cambukan. Semua ini, itu salahnya sendiri. Beraninya kau bicara. Tuan tidak membantumu. Tanpa Tuan, kalian sudah mati kelaparan. Tuanlah yang memberiku uang dan makanan, sehingga kalian bisa bertahan hidup. Saat kau baru tiba di ibu kota, tidak bisa menemukan rumah, aku mendengar semuanya. Tuanlah yang menyuruh pengawal Sun mencarikan rumah untukmu dan membayar sewanya. Kau belajar setengah umur. Ujian tingkat paling rendah saja tidak lulus. Memakai tanganku untuk menulis surat kepada Tuan. Tuanlah yang membuat pengecualian memasukkan namamu ke dalam daftar peserta ujian. Apa kau masih punya hati nurani? Wahahaha. Bukankah itu seharusnya? Dia sudah menidurimu.
Memberiku sedikit kompensasi, ada masalah? Tingsi. Besok akan kubunuh kau, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Aku sebentar lagi akan menjadi pejabat. Cepat, tolong. Langit menolongku. Teriak sekeras apapun, tidak akan ada yang mendengar. Dia pantas menerimanya. Siapa suruh dia mengumpulkan harta haram? Dia memang harus mati. Kak Cui, kamu tiruin tulisan di kertas ini. Tulis ulang surat ini. Aku nggak mau nulis. Bunuh aku pun aku nggak nulis. Kak Cui, coba tebak, seberapa kuat tenagaku? Buat tusuk kamu? Jangan. Sinsi, kalau aku salin, apa kamu akan lepaskan aku? Kalau kamu salin, berarti kamu udah bantu aku. Aku juga punya kelemahan di tanganmu. Kita dari sekarang jadi satu nasib. Baik. Memang benar kata Kak Xiao San. Kalian orang terpelajar. Memang berpengetahuan. Sinsi, bisa lepaskan aku sekarang? Bapak tidak pantas mati. Yang pantas mati adalah kalian. Tadi kan kamu panggil dia sayang? Kenapa sekarang gak mau lagi? Kamu memang pelin-pelan. Tingsi, ini semua salah dia. Dia yang nyuruh orang merampas hartamu. Dia bilang, setelah kamu mati, minta uang ke menteri. Terus cari jabatan lagi. Dia bukan manusia, dia binatang. Waktu kecil, kakak ipar baik banget sama kamu. Lepaskan aku, ya, aku nggak akan bocorin. Aku langsung pulang ke desa malam ini juga. Dulu aku bodoh. Aku tahu kalian semua anggap aku orang bodoh. Kalian baik sama aku, cuma mau suruh aku bantu kalian kerja cari uang. Itu bukan baik sama aku, cuma Bapak yang beneran baik sama aku. Bapak bilang, buang rumput sampai ke akarnya. Kamu lihat kejadiannya, kamu harus mati. Tapi kamu bilang akan lepaskan kami. Itu cuma bohongan. Kalian juga percaya. Apa? Aku datang untuk menyelamatkanmu. Sudah dengar kabarnya, tadi malam, Perdana Menteri tua itu gantung diri, meninggalkan surat yang ditulis sendiri, surat pengakuan dosa. Mengungkap kebenaran tentang kematian tragis keluarga Lu tahun itu kepada publik. Hitam di atas putih. Ternyata, Jenderal Wei Ting dulu mati dengan tidak bersalah. Aku sudah lama tahu dia mati teraniaya. Jenderal Wei Ting itu kan pahlawan yang membela negara, tapi malah dituduh dengan tuduhan kotor seperti ini. Seluruh keluarganya dibantai. Ternyata si tua bangka ini yang jadi dalangnya. Dalam suratnya dia bilang, bertahun-tahun ini terusik oleh kasus keluarga Lu yang tidak adil, setiap malam tidak tenang. Cih, dari dulu dia seharusnya masuk neraka. Aku juga dengar kabar,
surat pengakuan dosa Perdana Menteri ini, di dalamnya juga mencatat nama-nama pejabat istana yang terlibat saat itu. Yang pertama adalah Kaisar yang sekarang. Kasus yang bertahun-tahun tidak bisa dibongkar. Bukan tidak bisa dibongkar, tapi ada orang di atas yang tidak mau membongkarnya. Lihat. Cepat lihat ini. Taman Kekaisaran di timur kota. Bertahun-tahun membangun taman, meracik pil keabadian, menghabiskan uang yang banyak sekali. Ternyata, semuanya adalah uang keringat rakyat kita. Kaisar brengsek. Kelinci mati, anjing pemburu disembelih. Bertahun-tahun ini meski tidak ada perang, tapi pajak rakyat terus bertambah. Hasil bumi yang disetor semuanya diisi ketung kupil keabadian si kaisar tua itu. Dia mengambil nyawa kita untuk meracik keabadiannya. Pantas saja kita bertahun-tahun ini selalu hidup dalam penderitaan yang sangat berat. Kaisar brengsek itu benar-benar kejam dan tidak berperi kemanusiaan, terlalu keterlaluan. Saudara-saudara sekalian, Menteri Keuangan mengumpulkan harta. Sebenarnya, untuk kebutuhan pil keabadian Kaisar. Para pejabat tinggi di istana saling melindungi. Sebenarnya diam-diam diizinkan oleh Kaisar. Pejabat yang setia dilenyapkan, pejabat yang jahat berkuasa. Padahal, sebagai penguasa tertinggi, tidak pantas menduduki tahtanya. Apa itu kaisar sejati? Jelas-jelas adalah raja tiran yang menghisap sumsum rakyat. Iya betul. Pertama, menghukum mati secara tidak adil, Jenderal Lu yang setia dan baik seperti itu, lalu membiarkan kaki tangannya menjarah keringat rakyat. Yang duduk di atas tahta naga ini, jelas-jelas adalah bencana yang merusak negara dan menyengsarakan rakyat. Dia sama sekali tidak pantas disebut kaisar. Betul. Mengomong di sini percuma. Ayo kita ke ibu kota untuk bertanya pada penguasa yang menduduki tahta emas itu, apakah negara ini masih milik rakyat? Ya pergi minta penjelasan, minta keadilan. Ke ibu kota minta keadilan. Minta penjelasan, minta keadilan. Warga sekalian, gudang pribadi pejabat ada di sana. Ayo kita ambil kembali bahan makanan kita. Dan juga kediaman Tai Wei itu. Mereka membiarkan anaknya memperkosa gadis rakyat membunuh kakak laki-laki orang. Sungguh tidak ada keadilan. Pejabat istana bisa semena-mena dan menghina nyawa manusia. Pejabat busuk seperti ini harus mati. Ya, tidak ada keadilan. Kita harus menegakkan keadilan. Bunuh pejabat busuk. Bunuh pejabat busuk. Bunuh pejabat busuk. Ayo, bunuh pejabat busuk. Bagus sekali. Keluarga Lu dan Yang Mulia akhirnya akan terbebas dari tuduhan palsu. Warga-warga, tuan kami, selama ini telah mengumpulkan harta yang tak terhitung, tapi tidak pernah menggunakannya untuk dirinya sendiri, kecuali yang digunakan untuk membuat obat bagi kaisar. Sisanya ada di sini. Tuan, kami berkata, waktunya tidak banyak lagi, emas dan perak yang tersisa, semua akan diberikan kepada penduduk kota rakyat miskin. Tuan, Anda baik-baik saja? Heizi, kenapa kalian datang? Tempat ini tidak cocok untuk berkunjung. Heizi, ini bukan tempat untuk mengobrol. Bawa tuan keluar dulu, kereta Sun Er menunggu di luar. Maaf, Tuan. Heizi, tunggu aku. Tuan, Anda selalu bilang Heizi bodoh? Ah, sudah kubilang, Heizi tidak bodoh. Kalau bukan karena Heizi, mendapatkan surat tulisan tangan dari Perdana Menteri Anda, akan sulit keluar. Sebenarnya, aku tidak melakukan apa-apa. Suratnya ditulis oleh kakak Sun, aku hanya menyuruh orang menyalinnya. Bagus, Tuan masih Tuan yang sama. Tuan, kapan Anda menyewa rumah ini? Rasanya lebih besar dari kediaman menteri. Kok kepala pusing? Ah. Ayo, pergi ke kasur dan pijat kepalaku.
Tuan, aku tidak mau pergi. Aku tidak mau pergi. Aku tidak akan naik ke kasur ini mati-matian. Heizi, aku tidak membencimu. Aku benar-benar tidak membencimu. Ayo, kita bicara pelan-pelan di kasur. Kerja selama 3 tahun, aku jamin kamu akan pulang ke desa dan menikah dengan megah. Tuan, Anda memberikan semua uang itu kepada rakyat, lalu Anda tidak punya apa-apa lagi. Heizi, kamu akan menafkahiku nanti, kan? Lagi pula, kamu sangat kuat. Nasibku kok sengsara sekali. Kok ketemu pria yang mau disokong terus. Lepaskan aku. Lepaskan. Lepaskan aku. Selamat datang, Tuan dan Nyonya kembali ke kediaman. Halo, Nyonya. Aku. Yang kalian panggil Nyonya itu adalah aku. Tuan, ini rumah Tuan. Bukannya Tuan sudah tidak punya uang? Dia sudah korupsi belasan tahun. Gudang pribadi di kediaman cuma tinggal recehan. Itu cuma tipuan untuk mengelabui orang. Orang ini banyak akalnya. Awalnya, ini semua untuk kami. Sekarang begini. Ujung-ujungnya tetap milik dia. Ini memang nasib kita berdua. Seumur hidup cuma bisa jadi kuda sapi buat dia. Aku juga. Siang jadi Nyonya, malam bekerja keras. Heizi, ikut aku. Memanggilmu. Masih bengong apa lagi? Pergilah. Baik-baik datang. Kenapa kamu kasih Kak Xiao San dan Kak Sun uang sebanyak ini? Masalahku, apa Xiao San sudah cerita padamu? Ya. Dulu, Paman He untuk menyelamatkanku, membunuh anak bungsunya sendiri. Dan Xiao San adalah anak sulungnya. Keluarga lu yang setia berakhir seperti ini. Maka aku akan jadi pejabat paling bejat di dunia. Menggantikan langit dan bumi. Membuat zaman keemasan yang busuk ini runtuh. Hamba tua ini. Hamba percaya Tuan pasti bisa membela jenderal. Paman He, jangan tinggalkan aku. Ayah! San Er, kamu harus merawat dengan baik. Tuan muda. Paman He, ayah, Paman He. Karena adikku tewas untukmu. Mulai sekarang kau adalah adikku. Pantas saja Kak Sange bilang, dialah yang membesarkanmu. Kalau Kak Sun Er, sebenarnya siapa dia? Sun Er. Dia diselamatkan oleh ibuku. Kami tumbuh besar bersama. Dulu yang bersekongkol dengan Perdana Menteri membunuh ayahku.
adalah suku Kunlun. Setelah aku menjadi menteri, aku pernah membawa Sun Er untuk menghancurkan suku Kunlun. Semua orang mereka kami jadikan budak. Saat meninggalkan Kunlun, ada seorang pria kulit hitam yang hampir membunuhku. Sun Er yang menangkis pedangnya untukku. Pantasan saat pertama kali ketemu aku, kau tanya apakah aku dari suku Kunlun. Awalnya aku juga tak berniat hidup. Hanya berencana setelah identitasku terbongkar, dan kasih keluarga Lu dibersihkan, aku akan mati. Tak kusangka aku bertemu denganmu. Tak kusangka selama ini. Kehidupanmu begitu sulit. Kamu kasihan padaku? Kalau gitu, kita bicara di ranjang. Cantik tidak? Ayah, kenapa sih ayah suka sama ibu? Dia kampungan dan bodoh. Siapa bilang ibumu bodoh? Dulu kalau aku tak bertemu dia, tak akan ada ayahmu sekarang. Ayah, cerita dong. Kenapa suka sama ibu? Dia juga tidak cantik. Tak ada yang mengharuskan. Sebuah bunga harus menjadi bunga matahari atau mawar. Jika kau pernah merasakan keputusasaan terdalam, kejahatan terkejam, terlalu lama berada di rawa, maka kau akan mengerti betapa terpesonanya hati saat melihat cahaya, kebaikan, dan jiwa yang paling indah. Ibumu memang bukan yang tercantik. Kehadirannya membuatku sadar. Di dunia yang hambar ini, masih ada orang yang menjalani hidup dengan penuh cinta.